Oke, baik. Shalom Bapak dan shalom teman-temannya. Selamat pagi. Baik, di sini kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai etika. Dan kami di sini di kelompok 2 terdiri dari 4 anggota, yakni saya sendiri, Daniel Manurung, ada rekan saya Elisa Situmorang, lalu ada Yehuda Evan Simanjuntak, dan lalu ada rekan saya terakhir yaitu Dosro Asituasi Panggiduan Sihombing. Nah, apa sih yang akan kami bahas pada pertemuan hari ini? Oke, baik, materinya akan saya bagikan. Oke, nah jadi untuk hari ini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai tinjauan etis hukum Taurat ke-7 berkaitan dengan pendidikan agama Kristen. Nah, apa sih itu hukum Taurat ke-7? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, hukum Taurat ke-7 ini berbicara mengenai jangan berzina. Jadi dalam hukum Taurat itu ada 10 perintah Tuhan, dan perintah Tuhan yang ketujuh adalah jangan berzina. Itu terdapat dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-18. Nah, apa sih pengertian dari berzina itu sendiri? Nah, secara sempit, perzinahan dalam pengertian sempit itu dapat dipahami sebagai hubungan seksual antara seseorang yang telah berkeluarga dengan istri atau suami orang lain. Nah, tapi dalam pengertian luasnya nanti kami akan menjelaskan bahwa ternyata berzina itu tidak hanya sekedar hubungan antara orang yang tidak terkait dengan pernikahan, tetapi ada hal-hal lain atau hubungan yang lain ternyata itu masuk ke dalam perzinahan. Tetapi dalam artian sempit, perzinahan itu dapat diartikan sebagai hubungan seksual antara seseorang yang tidak terikat dalam sebuah pernikahan. Itu yang dimaksud dengan perzinahan, teman-teman. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, dalam arti luas, jika teman saya tadi sudah menjelaskan dalam arti sempit, maka saya juga akan menjelaskan pengertian. Dari perzinahan ini kita lihat dari sudut pandang luas, bahwa di sini ada terbagi dua ya, pengertian dalam perzinahan. Itu pertama ada adultery dan ada fornication. Yang pertama, nah, adultery ini diartikan bahwa hubungan seksual antara pria dan wanita yang sudah memiliki uh, ikatan pernikahan ya. Artinya ini menunjukkan bahwa hubungan seksual antara suami dan istri ini sudah memiliki ikatan uh, perjanjian nikah mereka yang disampaikan di depan banyak orang ya, di depan banyak orang. Jadi janji nikah ini haruslah ikatan pernikahan ini haruslah uh, diteguhkan oleh setiap hubungan suami dan istri gitu ya. Nah, tetapi di sini yang kita perlu perhatikan bahwa adultery ini um, diterjemahkan diterjemahkan itu sebagai berzina ya, diterjemahkan itu artinya itu berzina. Adultery ini jika kita lihat dari sudut pandang menurut frame di sini dikatakan bahwa adultery ini berkaitan dengan hubungan dengan pelanggaran janji pernikahan. Nah, hal ini berkaitan dengan pelanggaran janji pernikahan ini ya, perzinahan ini merupakan suatu perusak dari janji nikah ya. Pelanggaran janji pernikahan itu artinya perusak dari janji nikah. Nah, di mana adultery ini menunjukkan adanya perselingkuhan itu. Nah, perselingkuhan ini bukanlah perselingkuhan yakinitas gitu ya, tetapi di sini perselingkuhan yang bersetubuh, dalam arti yang bersetubuh antara perselingkuhan antara suami istri terhadap pasangan suami istri orang lain yang sudah sah juga dalam pernikahan. Nah, eh, menurut frame juga dikatakan di sini bahwa hal ini mengacu ya, adultery ini diacukan kepada perbuatan seorang laki-laki, ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang berbuat yang berhubungan dengan seseorang yang sudah menikah, dilakukan dengan pasangan yang sah, dan hukuman
yang dilakukan dengan sah, ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa contohnya suami si A menyukai atau bahkan melakukan adultery ini dengan istri tetangganya si B, gitu ya. Mereka sudah sama-sama memiliki hubungan suami istri, sudah sama-sama membangun keluarga gitu, hubungan pernikahan. Tapi antara dua pernikahan ini mereka membentuk kembali suatu perzinahan gitu ya. Nah, hal ini jika diketahui, hal ini si pelaku yang ini akan dihukum mati. Jadi orang yang membuat adultery ini akan dihukum mati menurut dari pandangan frame. Nah, yang kedua itu, boleh next. Yang kedua itu ada fornication. Nah, fornication ini eh, ketidaksetiaan pernikahan atau tidak ditentukan dengan pelaku yang sudah atau yang belum menikah. Yang ketidaksetiaan pernikahan ini di, apa, diartikan bahwa tidak memiliki sudah menikah namun tidak memiliki sebuah komitmen gitu ya. Atau bisa saja di sini ketidaksetiaan pernikahan ini sekedar hanya sekedar memuaskan hasratnya saja, namun tidak ada rasa suka atau rasa cinta gitu terhadap pasangannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pandangan menurut frame juga dalam fornication ini, ya, fornication ini tidak berkaitan dengan pelanggaran janji pernikahan. Ya, teman-teman perlu tahu juga fornication ini sama terjemahannya itu tentang berzina juga. Gitu. Jadi fornication ini tidak berkaitan dengan pelanggaran janji pernikahan. Nah, tidak berkaitan dengan pelanggaran janji pernikahan. Nah, tidak sama dengan adultery tadi. Adultery tadi itu berkaitan dengan pelanggaran janji pernikahan, tetapi fornication ini tidak berkaitan dengan pelanggaran janji pernikahan. Artinya di sini tidak ada eh, hubungan pernikahan yang tidak melanggar hubungan pernikahan gitu ya. Nah, eh, fornication ini ya menurut frame ini ditujukan kepada mengacu kepada wanita ya, mengacu kepada wanita. Nah, kalau di adultery itu mengacu kepada laki-laki. Nah, kalau di fornication ini mengacu kepada wanita ya, wanita yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah. Atau ini sering dikaitkan dengan atau yang sering kita lihat itu dengan ini tindakan prostitusi. Nah, prostitusi ini diartikan diartikan pelacur atau hubungan yang diperjualbelikan atau juga hubungan seksual yang dibayar atau sebagai transaksi perdagangan, adanya sebuah transaksi perdagangan ya. Nah, kalau dari segi communication menurut Frank ini, nah itu adanya transaksi perdagangan gitu ya, lebih mengacu kepada wanita yang menjual yang sebagai pelacur gitu ya, sebagai pelacur. Nah, jika hukuman hukuman bagi wanita yang melakukan fornication ini ya, pelaku yang melakukan fornication ini itu tidak bersifat mutlak dihukum, tidak bersifat mutlak untuk dihukum mati, karena menurut frame ini bahwa kemungkinan saja wanita ini eh, hanya apa namanya hanya ingin kemungkinan saja wanita ini minim dalam ekonominya ya, minim dalam ekonomi, makanya sehingga dia melakukan transaksi perdagangan tapi prostitusi. Oke, boleh next. Oke, saya serahkan kepada teman saya. Oke, kita masuk ke dalam konteks kita masuk dalam berzina dalam konteks PL. Nah, perzinahan berarti semua bentuk hubungan seksual di luar pernikahan yang sah maupun hubungan badan antara manusia dengan hewan. Teman-teman bisa baca ya atau bisa lihat sendiri nanti di rumah atau dimanapun teman-teman berada dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 10 sampai 21. Nah, dalam konteks PL ini, dalam perjanjian lama,
perzinahan ini sangat ditekankan ya teman-teman, di mana Allah dengan tegas melarang bahwa bangsa Israel itu berzina baik terhadap sesamanya maupun terhadap hewan atau binatang seperti yang terdapat dalam Imamat pasal 20 ayat 10 sampai 21. Nah, jadi berzina dalam konteks PL ini yang ditekankan itu adalah bahwa Allah melarang dengan tegas bahwa manusia melakukan perzinahan terhadap sesamanya. Nah, maksud dari perzinahan itu adalah melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan hubungan pernikahan yang sah terhadap lawan jenisnya. Nah, jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan mereka itu sudah melanggar hukum Taurat, di mana hukum Taurat ke-7 dikatakan bahwa jangan berzina. Nah, ketika tidak adanya ikatan pernikahan yang sah dari kedua belah pihak, tetapi mereka melakukan hubungan badan, maka orang tersebut dapat dikatakan berzina. Begitu juga dengan manusia dengan hewan. Nah, Tuhan dengan tegas melarang bahwa mereka itu melakukan hubungan badan dengan hewan. Sebab itu sangat keji, sangat jijik di mata Tuhan. Nah, itu berzina dalam konteks PL. Boleh dilanjut? Nah, kita masuk ke dalam hukum Yahudi. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 14 dan Ulangan pasal 5 ayat 18, teman-teman bisa baca nanti. Jika melakukan perzinahan dengan istri sesamanya, keduanya akan dihukum mati. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa ketika kedua belah pihak melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, maka orang itu sudah dianggap melakukan perzinahan. Dan hukum Yahudi ini atau tradisi dari umat Yahudi, ketika mendapati seseorang melakukan hubungan badan di luar nikah, maka orang itu akan dihukum mati. Baik itu si wanita maupun si pria akan dihukum mati. Nah, itu sebabnya orang Yahudi sangat melarang keras ketika ada kedua belah pihak yang melakukan hubungan badan di luar pernikahan yang sah. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dalam hukum Yahudi ini, laki-laki atau naaf, di poin yang pertama itu adalah masyarakat Yahudi dapat berpoligami. Nah, dari literatur yang saya baca bahwa dikatakan dalam hukum Yahudi ini, masyarakat Yahudi memperbolehkan laki-laki untuk berpoligami, asalkan dia bisa bertanggung jawab dengan pasangan yang akan dia poligami. Nah, itu poin yang pertama ya teman-teman, yang harus teman-teman ingat. Poin yang kedua adalah dapat berhubungan seks dengan perempuan lain yang belum menikah atau belum bersuami. Nah, jadi dalam hukum Yahudi ini memperbolehkan seorang pria melakukan hubungan badan, hubungan seks dengan perempuan lain dengan catatan bahwa si perempuan tersebut belum menikah atau belum memiliki suami. Nah, hal tersebut sangat diperbolehkan dalam hukum Yahudi. Dan untuk poin yang ketiga adalah konsekuensinya laki-laki Yahudi menjadikannya sebagai istrinya. Nah, kembali lagi ke poin kedua. Jika si pria ini melakukan hubungan badan dengan perempuan yang memiliki status belum menikah atau belum bersuami, maka konsekuensinya laki-laki tersebut harus menjadikan wanita tersebut menjadi istrinya. Supaya apa? Supaya mereka tidak dikatakan melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah, itu untuk hukum Yahudi bagi kaum laki-laki atau naaf. Nah, sedangkan hukum Yahudi bagi kaum perempuan atau zana, di sini dikatakan bahwa jika berhubungan seksual dengan laki-laki lain, baik sudah menikah maupun belum menikah, sudah dianggap berzina dan harus dihukum mati. Mungkin teman-teman akan beranggapan bahwa adanya ketimpangan dari hukum Yahudi, adanya kecurangan dari hukum Yahudi, mengapa laki-laki diperbolehkan melakukan hubungan badan, sedangkan perempuan tidak diperbolehkan melakukan hubungan badan walaupun si pria tersebut belum memiliki istri atau sudah memiliki istri. Nah, di sini hukum Yahudi dengan jelas, dengan tegas
menekankan bahwa perempuan tidak diperbolehkan melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain, walaupun si laki-laki itu dalam status belum memiliki istri. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan dalam hukum Yahudi. Dan jika hal itu kedapatan di tengah-tengah masyarakat Yahudi, maka wanita tersebut akan dihukum mati akibat perbuatannya berzina dengan laki-laki, baik yang belum memiliki status pernikahan atau yang sudah memiliki istri dalam pernikahannya. Nah, itu untuk hukum Yahudi. Boleh dilanjut, next slide. Nah, kita masuk ke dalam perzinahan dalam konteks PB. Nah, teman-teman nanti bisa baca dalam Matius pasal 5 ayat 27 sampai 28, di mana dijelaskan bahwa perzinahan tidak hanya dengan berhubungan kontak tubuh, melainkan perzinahan juga bisa muncul ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan pikiran yang kotor, yang menimbulkan tergeraknya nafsu serta menikmati dalam pikirannya. Nah, teman-teman, berbanding terbalik dengan dalam konteks L, perzinahan dalam konteks PB ini menekankan perzinahan itu tidak hanya sekedar melakukan hubungan badan antara kedua belah pihak, tetapi ketika kita memandang seorang wanita dan ketika kita mengingini wanita tersebut, dan dalam pikiran kita ingin melakukan hubungan badan dengan wanita tersebut, walaupun belum ada kontak langsung, kontak tubuh dengan wanita tersebut, maka kita bisa dikatakan kita sudah berzina. Nah, itu sebabnya dalam konteks PB ini, perzinahan tidak hanya sekedar berhubungan kontak tubuh dengan wanita tersebut atau dengan siapapun, tetapi ketika kita melihat dan mengingininya, kita sudah dikatakan berzina. Nah, itu yang dikatakan atau itu yang ditekankan dalam konteks PB ini tentang perzinahan. Untuk next slide selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oh, untuk hukum Romawi. Oke, kita masuk ke hukum Romawi. Di sini kita bisa lihat ada 2 poin dalam hukum Romawi. Poin yang pertama adalah sistem kontrak dalam hubungan pernikahan, ahli waris diberikan kepada istri. Dan poin yang kedua adalah dalam pernikahan legal, istri harus setia kepada suami. Nah, jadi dalam hukum Romawi ini, sistem kontrak dalam hubungan pernikahan antara suami dan istri, maka hak ahli waris diberikan sepenuhnya kepada istri. Jadi istri itu memiliki hak untuk memiliki ahli waris ketika suatu saat nanti suaminya meninggal atau suaminya meninggalkan dia dalam konteks perceraian, maka ahli waris tersebut akan diberikan sepenuhnya kepada istrinya tersebut. Nah, untuk poin yang kedua itu adalah dalam pernikahan legal, istri harus setia kepada suami. Sama seperti hukum sebelumnya, bahwa dalam hukum Romawi ini menekankan bahwa ketika si istri sudah memiliki suami, maka istri tersebut harus setia kepada suaminya. Nah, itu untuk hukum Romawi kepada istri. Sedangkan hukum Romawi untuk laki-laki adalah dikatakan bahwa jika laki-laki berbuat zina, istri harus tetap tunduk dan pasrah saja. Nah, kembali lagi seperti yang saya katakan bahwa hukum Romawi ini sama seperti hukum Yahudi, bahwa ada ketimpangan, ada ketidakadilan antara hukum Romawi bagi kaum wanita dengan hukum Romawi kepada kaum pria, di mana dikatakan bahwa jika laki-laki berbuat zina, istri harus tetap tunduk dan pasrah saja. Mungkin teman-teman tidak akan menyetujui hal tersebut, tetapi itulah kenyataannya dalam hukum Romawi, bahwa jika si suami tersebut melakukan perzinahan, maka si istri tersebut harus tetap tunduk dan pasrah saja akan apa yang terjadi kepada si laki-laki tersebut. Tetapi bagi si perempuan dikatakan bahwa jika perempuan yang berbuat zina, ayahnya berhak membunuhnya dan juga suaminya dapat membunuh istrinya, kecuali ia warga Romawi yang bebas. Nah, dalam hukum Romawi kepada kaum perempuan dikatakan bahwa jika si perempuan tersebut berbuat zina, maka ayahnya tersebut akan mendapatkan kebebasan, akan mendapatkan kebebasan supaya anak perempuannya itu dibinasakan
dari kaum keluarganya, sebab itu sudah mencemarkan nama baik keluarga ayah tersebut. Nah, begitu juga dengan seorang istri. Ketika si suami tersebut mendapati istrinya sedang berbuat zina dengan laki-laki lain, walaupun status si istri tersebut katakan dia sudah janda atau suaminya sudah meninggal, maka si suami tersebut akan mendapatkan hak untuk membunuh istri tersebut karena dia sudah mencemarkan dirinya dari pernikahan yang sah dengan suaminya yang sebelumnya. Nah, itulah hukum Romawi tentang perzinahan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, shalom teman-teman. Saya akan menjelaskan yaitu perzinahan sebagai kesalahan fatal. Nah, dalam PL maupun PB, Alkitab menjelaskan bahwa perzinahan adalah pelanggaran yang fatal, dan hal ini dapat terlihat dari penjelasan Alkitab bahwa orang yang kedapatan berzina harus dihukum mati. Nah, jadi teman-teman, dalam PL maupun PB ini menekankan bahwa ada hukum yang berlaku dalam adat Yahudi. Seorang yang ketahuan melakukan perzinahan itu akan dihukum mati. Nah, saya akan menyampaikan atau menceritakan suatu kasus yang terjadi dalam Alkitab, yaitu ada seorang wanita yang melakukan atau ketahuan melakukan perzinahan. Nah, dan hal ini pemimpin-pemimpin agama membawa wanita ini di hadapan Yesus untuk dihukum atau dirajam. Nah, rajam ini apa teman-teman? Itu adalah dilempari batu sampai mati. Nah, itu adalah hukuman sampai mati teman-teman. Nah, jadi oleh karena itu dalam PL ini atau dalam PB ini menjelaskan bahwa perzinahan itu adalah pelanggaran yang sangat fatal. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini teman-teman, perbuatan-perbuatan zina. Nah, jadi ini kami akan bahas nanti dan kami akan perlihatkan di PPT kami, yaitu kasus-kasus yang perbuatan-perbuatan zina, yaitu yang pertama adalah berhubungan badan tanpa hubungan pernikahan, yang kedua LGBT, lalu yang ketiga bersetubuh dengan hewan, yang keempat pornografi, yang kelima fantasi seks, yang keenam melakukan kegiatan seks dengan boneka, yang ketujuh onani dan atau masturbasi. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sebentar. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana mengenai kasus-kasus yang terjadi di belakangan ini, teman-teman. Nah, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dan ini cukup menggegerkan bagi kita semua. Nah, di sini kami mengambil 4 kasus, teman-teman, dan ini akan kami bahas, yaitu yang pertama, ratusan pelajar Tulungagung diketahui penyuka sesama jenis. Nah, ini akhir-akhir ini sudah tidak terlalu tidak terlalu mengherankan begitu. Jadi homoseks itu sudah menjadi hal yang biasa. Lalu yang kedua, 4 kasus orang setubuh binatang ini digegerkan Pulau Dewata. Ini unmoral banget. Jadi ada orang yang mensetubuhi binatang, teman-teman. Lalu ada berita mengintip produksi pemakaian AI di Boneka Bercinta. Lalu ada berita mengenai drama Mamaku Berzina dengan Suamiku. Normarisme hancur hatinya, ternyata perselingkuhan masih lanjut. Nah, ini kayaknya masih tahun ini terjadi, teman-teman, yang berita yang terakhir ini. Oke, nah karena kita ada dari judul kita meninjau hukum Taurat ke-7 ini berdasarkan pendidikan agama Kristen, maka kita mencoba melihat nih bagaimana pandangan kekristenan mengenai kasus-kasus tersebut, teman-teman. Nah, kasus yang pertama itu adalah hubungan sesama jenis atau homoseksual. Hubungan sejenis itu bisa homoseksual atau lesbi. Nah, itu bisa itu, teman-teman. Ya, ini pokoknya hubungan sejenis. Ya, ini laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Nah, jadi menurut kekristenan, perkawinan sejenis adalah kesesatan. Kenapa? Pernyataan ini didasarkan pada standar pasangan pernikahan. Apa yang menjadi standar pasangan pernikahan, teman-teman? Dalam Alkitab sudah jelas bahwa pernikahan itu adalah antara laki-laki dan perempuan, yakni perbedaan gender ketika mereka menikah.
Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa atau Alkitab tidak memperbolehkan pernikahan itu dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Maka adalah salah ketika pernikahan itu dilakukan oleh seorang laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Nah, pernikahan Kristen haruslah antara laki-laki dan perempuan, seperti yang ditetapkan Allah dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Nah, selain dari ketetapan Allah adalah kesesatan. Oke, selanjutnya adalah berzina dengan hewan. Bagaimana pandangan kekristenan mengenai berzina dengan hewan? Hewan merupakan bagian dari ciptaan Tuhan dan manusia diberi tanggung jawab untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Oke, memang binatang adalah atau hewan adalah ciptaan dari Tuhan dan kita wajib untuk memelihara dan merawatnya. Tetapi hewan tidak disejajarkan dengan manusia sehingga adalah salah ketika manusia bersetubuh dengan hewan dan tidak ada penciptaan atau tujuan penciptaan hewan itu untuk sebagai sebagai pasangan hidup manusia, itu tidak ada, teman-teman. Makanya di dalam Imamat pasal 18 ayat 23 dijelaskan bahwa janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis. Najis dalam artian berarti ya ini tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin karena itu suatu perbuatan keji. Jadi dalam kekristenan berzina dengan hewan tidaklah hal yang diperbolehkan, teman-teman. Oke, kasus yang selanjutnya adalah berzina melalui online. Dengan penggunaan media sosial yang begitu kompleks, teman-teman, dan hampir semua kalangan menggunakan media sosial, dan penggunaan media sosial yang begitu mudah ya, media sosial itu bisa digunakan untuk banyak hal begitu. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata media sosial ini bisa menjadi sarana untuk melakukan sebuah perzinahan, teman-teman. Zina online adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan di dunia maya atau secara virtual. Salah satu media online yang digunakan dalam virtual berzina yaitu melalui video call, MTV, YouTube, dan lain-lainnya. Pokoknya segala sesuatu yang memancing birahi seseorang, lalu timbul sebuah fantasi untuk melakukan tindakan yang contohnya onani atau juga masturbasi itu merupakan perzinahan, teman-teman. Oke, next. Lalu kasus selanjutnya adalah hubungan lawan jenis. Nah, mengapa hubungan lawan jenis tapi mengapa masih salah? Mari saya jelaskan. Hubungan seks yang dibenarkan dalam Alkitab hanya apabila laki-laki dan perempuan telah bersatu dalam pernikahan. Saya baca ulang, hubungan seks yang dibenarkan dalam Alkitab hanya apabila laki-laki dan perempuan telah bersatu dalam pernikahan. Seseorang yang telah menikah hanya diperbolehkan berhubungan badan dengan pasangan sahnya. Jadi kalau seseorang melakukan hubungan seks dengan orang yang tidak merupakan hubungan pasangan sahnya, itu tidak diperbolehkan dalam kekristenan. Nah, apabila seseorang melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan pasangan sahnya, maka ia berzina, teman-teman. Jadi kekristenan hanya memperbolehkan bahwa hubungan badan atau hubungan seksual dalam artian hubungan suami istri ini hanya diperbolehkan ketika orang tersebut adalah seorang suami istri. Jika tidak, itu adalah perbuatan berzina. Oke, yang terakhir adalah hubungan seks dengan boneka. Nah, salah satu tujuan pernikahan adalah memperbanyak keturunan, bukan memuaskan hawa nafsu. Itu kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 18, di mana perintah Tuhan untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Nah, maka kekristenan memandang salah hubungan seks dengan boneka. Kenapa? Karena itu tidak menghasilkan keturunan. Jadi hal ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan zina. Kenapa? Karena kekristenan tidak menyetujuinya karena tidak menghasilkan hubungan seks dengan boneka itu tidak menghasilkan keturunan. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa boneka seks itu diproduksi kalau dari berita yang saya baca bahwa kebanyakan motivasinya adalah untuk memuaskan nafsu birahinya, begitu. Bukan untuk mencari kan ada statement bahwa bukan statement, ada pandangan bahwa kalau istri sendiri mungkin ada rasa kurang puas ketika bercinta dengan istrinya, maka seseorang mencari pelarian dengan boneka seks. Nah, tetapi pada dasarnya semua itu didasarkan oleh nafsu birahi doang. Nah,
Karena hal itu, kekristenan tidak menyetujuinya. Karena kekristenan memandang bahwa sebuah hubungan itu haruslah hubungan yang menghasilkan keturunan. Sedangkan berhubungan seks dengan boneka tidak menghasilkan keturunan. Hanya didasarkan dengan motif nafsu doang. Nah, setelah kami membahas hal-hal tersebut, kami memberikan 2 bahan diskusian bagi teman-teman yang akan kita bahas, yakni yang pertama, apakah dosa berzina dalam bentuk berhubungan badan dalam perjanjian lama sama dengan dosa berzina dalam perjanjian baru yang hanya dalam bentuk pikiran. Seperti yang disampaikan tadi bahwa dalam perjanjian lama berzina itu artian ketika seseorang melakukan hubungan badan. Tetapi di dalam Injil, di dalam Matius, Yesus berkata bahwa ketika kamu memandang dia, kamu sudah berbuat zina di dalam hatimu. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, kan kita belum melakukan hubungan seks secara lahiriah, secara badaniah. Nah, itu bagaimana? Apakah dosa kita sama? Apakah itu sudah termasuk berzina atau bagaimana? Nah, ini yang akan kita diskusikan bersama-sama, teman-teman. Lalu bahan diskusi yang kedua adalah, apakah kedepannya kasus seperti penggunaan boneka seks dapat dibenarkan? Mengingat banyaknya anggapan bahwa penggunaan boneka seks tidak terlalu menyimpang dan tidak terlalu merugikan. Nah, dari beberapa artikel yang saya baca bahwa penggunaan boneka seks ini ternyata tidak merugikan. Dan tidak merugikan karena apa? Karena ini tidak termasuk perselingkuhan. Dan banyak perempuan yang menyetujui dengan alasan bahwa daripada kamu mencari seorang pelacur, lebih baik kamu membeli boneka seks saja karena dia tidak bernyawa, begitu kan? Jadi tidak ada perasaan di balik hubungan tersebut, hanya sebatas manusia dengan benda mati begitu. Nah, jadi apakah kedepannya kasus seperti ini dapat dibenarkan atau ya udah dilegalkan saja, menjadi hal yang biasa dan dapat diterima bagi kekristenan begitu. Nah, itu menjadi bahan diskusi bagi kita semua. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.